tentang ini ya, filsuf Yunani ya. Nah, yang pertama tokohnya Hippocrates dulu ya. Jadi Hippocrates ini nanti kaitannya dengan akar psikologi itu dari ilmu faal, teman-teman ya. Gitu. Jadi Hippocrates ini lahir di Yunani ya, di Pulau Kos. Keluarganya itu keluarga apa namanya? Kalau zaman dulu itu apa ya? Pendeta itu ya pemuka agama itu ya, teman-teman ya. Dan physician mungkin ini ya, semacam tabib gitu mungkin ya. Karena dia sendiri ini belajar medis itu dari ayahnya gitu ya, dan dari orang lain juga yang ini ya juga ahli di bidang medis. Jadi dia dari kecil memang bukan dari kecil, maksudnya dia itu punya latar belakang belajar ilmu medis gitu. Ya. Dari bapaknya dan dari ya orang lain ya. Nah, dari kenapa ini? Oh, oh iya, iya Bu. Monggo, monggo Bu. Ibu mau share screen atau Tapi dari nggak saya? apa-apa sih, Pak. Boleh sih saya share screen. Iya. Tapi nggak Aduh, apa-apa, Pak Rama meneruskan aja. Saya seneng sih. Saya tambah suka kalau yang dijelaskan Pak Rama. jangan. Gak apa-apa Bu. Monggo. Nanti saya Saya seneng nambah-nambahkan sih nanti. kalau misalnya yang menjelaskan Pak Rama. Aduh, maaf ya Bu. Saya ini kayaknya jet lag banyak. Kayaknya nanti pertemuan 2 sama 3 itu saya deh, habis itu Pak Rama. Oh iya, Kalau nggak salah. iya Iya. Bu. Maafkan saya ya Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya seneng sih. Ya. Enak ya, teman-teman ya, kalau misalnya Pak Rama yang menjelaskan ya. Pak Rama aja, Po. Gak apa Bu Robik aja. Monggo Nggak Bu apa-apa. Saya Robik. boleh izin. Jadi, Oh iya ini iya. teman-teman, Bu kalau Robik. Ya monggo Bu. Oh, bisa kok, bisa. Saya sudah bisa share screen sih. Ya, Ini. iya Bu. Mungkin kayaknya Pak Rama karena kebanyakan jadwal, jadinya agak ini ya, Semangat sekali. bersemangat sekali gitu. Tapi saya senang sih kalau misalnya yang menjelaskan Pak Rama, ya nggak teman-teman? Jadi gini teman-teman, uh, kalau sesuai jadwal kemarin itu pertemuan pertama Pak Rama, yang untuk kelas A dan juga teman-teman di Madiun itu kalau yang pertemuan pertama nanti Pak Rama, kemudian pertemuan kedua sama tiga kalau nggak salah sih saya gitu. Kalau dari Bella, seingat saya begitu gitu. Jadi mungkin nanti Pak Rama kalau misalnya ketika saya sharing boleh loh menambah-nambahi sedikit gitu, karena Pak Rama juga sepertinya juga sudah menyiapkan materi, menyiapkan PowerPoint. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang di saya belum terlengkapi, mungkin nanti bisa dilengkapi sama Pak Rama, gitu ya Pak ya. Oke, jadi gini teman-teman, untuk pertemuan kedua ini nanti kita di SAPI kita belajar tokoh-tokoh Yunani. Tadi Pak Rama juga sudah sepik-sepik sedikit tentang Hippocrates sama Galen gitu. Jadi memang benar nanti kita belajar tentang tokoh-tokoh Yunani yang mempengaruhi bidang keilmuan kita, bidang keilmuan psikologi gitu. Nah, nanti teman-teman ada exit card juga. Jadi setelah kuliah ini selesai, teman-teman nanti mengerjakan exit card yang ada di Bella, nanti segera dikumpulkan gitu aja. Nah, selain Hippocrates sama Galen, kita nanti belajar juga tentang Socrates, Plato, sama Aristoteles. Ini adalah tokoh-tokoh masa lalu gitu. Kenapa sih kok kita di psikologi kok harus belajar filsuf, padahal ini bukan tokoh psikologi gitu. Nah, kita nanti akan mengetahui kenapa sih kita harus belajar para filsuf dulu gitu. Oke, sebelum kita pindah ke masa lalu yang sangat jauh, marilah kita mengingat-ingat masa lalu 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu ketika di kelas 1.
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi atau satu kalimat aja yang bisa teman-teman simpulkan ketika teman-teman belajar sapi minggu lalu bersama dengan Pak Rama. Siapa nih yang mau sharing pertama? Masih. Oke, Rosa Rifka. Panggilannya apa nih? Puspa. Rosa, Bu. Oh, Rosa. Gimana Rosa? Jadi minggu lalu kita belajar tentang beberapa sudut pandang pengetahuan. Contohnya seperti naturalistik teori sama personalistik teori. Terus kita juga bisa mengetahui apa itu psikologi, karena psikologi itu ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang tampak dan tidak tampak. Oke, good job. Sekarang kita mainannya gini. Terima kasih Rosa, minggu lalu kamu sudah belajar tentang apa itu psikologi, kemudian kamu juga sudah belajar beberapa perspektif. Nah, sekarang aturan mainnya gini. Bisa minta tolong Rosa untuk tunjuk satu teman yang lain, bisa dari kampus Surabaya, bisa dari kampus Madiun. Nanti Rosa menanyakan, apa yang kamu pelajari minggu lalu, gitu ya? Iya, Bu. Oke, silahkan tunjuk siapa nih? Sania. Sania. Oke, Sania. Apa yang kamu pelajari minggu lalu, Sania? Thank you, Rosa. Terima kasih. Dari yang saya pelajari, kalau psikologi itu mempelajari apa yang tampak dan tidak tampak pada manusia. Lalu untuk scientific teori itu pengamatan empiris yang terorganisasi. Oke, good job. Scientific itu pengamatan organ. Thank you, Sania. Sekarang kita lanjut. Kita berantai. Sania tunjuk siapa? Sebentar, Bu. Supaya kenal juga nih, kan 45 anak nih. Dari Pamela Devia. Pamela, oke. Thank you, Sania. Pamela, apa yang kamu pelajari minggu lalu? Satu kalimat aja. Jadi minggu lalu kita mempelajari beberapa kayak biologi gitu, itu dipengaruhi dari biologikal, lingkungan, dan sosial kultural. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup, Ibu. Oke, thank you Pamela. Sekarang Pamela tunjuk siapa nih? Aurelia Ayu. Aurelia, oke. Aurelia, minggu lalu kamu belajar apa? Aurelia Ayu. Kita belum mendengar suaranya Aurelia. Halo. Ya? Oh, oke. Halo, iya. Oke, Aurelia. Tentang hubungannya psikologi dan biologi dong. Oke, jadi minggu lalu ada lagi kah? Yang saya tangkap baru itu. Oke, thank you Aurelia. Satu lagi, Aurelia tunjuk siapa? Sebentar. Resensia. Resensia. Oke, hai Resensia. Terima kasih Aurelia. Resensia minggu lalu belajar apa nih? Kalau yang saya tangkap waktu penjelasan terakhir itu psikologi itu akar ilmunya ada dua, ada ilmu faal sama dari filsafat. Oke, good job, great. Ini panggilannya siapa? Tia, Bu. Tia, oke. Terima kasih Tia. Oke, mungkin cukup ya. Jadi memang benar minggu lalu kita belajar tentang awal dari sejarah dan aliran ilmu psikologi, belajar dari beberapa perspektif, ada deterministik, ada indeterministik, kemudian ada juga biologikal, dan apa itu psikologi kita belajar minggu lalu. Nah, sekarang saya nanti akan ajak teman-teman untuk lari ke beberapa abad sebelum Masehi gitu. Kita nanti akan kenalan sama Hippocrates, sama Galen, sama Plato, sama Socrates, sama Aristoteles juga gitu. Ternyata. Nah,
Jadi gini, untuk mengawali sebelum kita kembali ke masa lalu, sepertinya kita perlu merefleksikan apa yang dikatakan sama Ebbinghaus, teman-teman. Ebbinghaus itu mengatakan gini, psychology has a long past, but only a short history. Nah, kenapa kok Ebbinghaus mengatakan demikian? Karena gini, memang sebenarnya awal dari psikologi itu sudah ada pada zamannya itu masa-masa Yunani gitu. Jadi pada masa-masa filsafat Yunani, para filsuf di sana itu sudah mempelajari psikologi, sudah mempelajari jiwa manusia gitu. Maka kita harus kenalan sama para filsuf yang ada di sebelum Masehi gitu. Tetapi mereka memiliki short history gitu. Si psikologi ini hanya punya short history karena apa? Karena legalitasnya psikologi dianggap sebagai sebuah ilmu pengetahuan atau sebagai suatu disiplin ilmu itu baru dilegalkan itu baru tahun sekian, teman-teman. Jadi baru tahun 1879 psikologi itu baru diresmikan, oh ada loh namanya ilmu tentang jiwa, ada loh namanya ilmu psikologi gitu. Padahal masa lalunya itu panjang, masa lalunya itu berangkat dari filsuf semacam itu. Nah, itulah tujuan kita, kenapa kita harus belajar sejarah dan aliran gitu. Kenapa kok kita harus belajar para filsuf? Kenapa sih kok filsuf itu harus dipelajari di sejarah ini, nggak di filsafat ilmu, nggak di filsafat manusia? Itu tujuannya. Karena kita belajar ilmu psikologi, kita harus tahu dulu sejarahnya. Kita harus tahu dulu masa lalunya dari psikologi ini sebelum kita nanti mengarah ke psikologi modern dan psikologi kontemporer gitu. Nah, ini timeline keilmuan kita, teman-teman. Jadi kenapa kok dia mengatakan has a long past gitu kan, memiliki masa lalu yang panjang, karena kita berangkatnya dari sebelum Masehi, abad ke-18 sebelum Masehi. Ini ada namanya ada beberapa pengaruh filsafat yang mempengaruhi bidang keilmuan psikologi baru. Kemudian tadi dikatakan ada biologikal, ada fisiologikal, itu mulai nanti abad ke-18 ke-19. Kemudian abad 20 nanti ada psikologi modern, dan sekarang adalah masanya kita psikologi kontemporer. Entah nanti itu sampai kapan psikologi kontemporer ini akan menjadi masanya psikologi kontemporer, kita tidak tahu. Mungkinkah nanti akan ada muncul masa lagi namanya psikologi milenial kah, atau nanti muncul namanya keilmuan psikologi yang lain, kita nggak tahu juga. Karena sejarah itu akan berjalan terus gitu, dan kita patut mempelajari masa lalu karena kita perlu tahu bagaimana sih seorang tokoh psikologi itu kok bisa memiliki asumsi demikian. Kita perlu belajar sejarahnya dulu gitu, semacam itu. Nah, pertama kali psikologi ini memang benar bagian dari filsafat gitu. Siapa sih yang pertama kali mengenalkan kita harus memahami jiwa loh? Kita harus mengetahui dan memahami diri loh. Ini dia orangnya, teman-teman. Namanya Socrates gitu. Nah, Socrates itu pertama kali menyadari bahwa kita harus memperhatikan manusia sebagai suatu entitas, sebagai suatu esensi, bahwa kita makhluk hidup yang berbeda dari tumbuhan dan juga dari hewan gitu. Padahal awal-awalnya si filsuf Yunani ini mereka belajarnya benda-benda mati dan makhluk hidup juga, tapi yang dipelajari adalah tumbuhan, hewan, terus benda-benda mati yang lain, gunung, sungai, bintang, makanya ada astronomi dan yang lain-lain gitu. Nah, kemudian si Socrates mulai sadar bahwa manusia itu juga bagian dari makhluk hidup, dan mereka berbeda, dan kita manusia itu berbeda dari hal-hal yang dipelajari awalnya ini gitu. Maka itu Socrates mengatakan ada, saya nggak tahu sih pronunciation-nya bagaimana ya, ada kata-kata yang terkenal dari Socrates ketika dia mulai ada ide untuk memperhatikan manusia, itu namanya gnoti soton gitu. Ini bahasa Latin mungkin ya. Nah, artinya adalah know thyself atau kenali dirimu sendiri gitu. Pahami dirimu, kenali dirimu, apa yang ada di dalam jiwamu itu kenali dulu gitu. Makanya itu adalah awal mula dari kita psikologi itu mempelajari tentang jiwa. Makanya ada psyche sama logos semacam itu. Jadi awalnya itu berangkat dari si Socrates punya insight bahwa kita itu harus memperhatikan manusia. Kita itu harus harus tahu diri kita sendiri semacam itu. Dari situ berangkatlah nanti kita kenalan sama beberapa tokoh gitu. Nah, sebelum kita kenalan sama
beberapa tokoh ini mungkin teman-teman juga perlu tahu ini sih. Jadi memahami pengaruhnya filsafat dalam bidang keilmuan kita. Kalau misalnya teman-teman kemarin sharing dengan Pak Rama ambil psikologi itu karena menghindari matematika, mungkin ada juga teman-teman, aku ambil psikologi karena aku nggak mau berfilsuf gitu. Karena filsuf itu membutuhkan kemampuan kognitif yang berat gitu, usaha mentalnya berat kalau kita berfilsuf, ya nggak gitu. Tetapi mau nggak mau kita tetap harus bersinggungan dengan filsafat, teman-teman. Karena apa? Karena psikologi itu upaya untuk apa sih? Psikologi adalah upaya kita untuk memahami diri sendiri dulu gitu. Karena ingat ini, kenalilah dirimu sendiri gitu. Nah, upaya kita untuk mengenali diri sendiri itu muncul kalau misalnya kita ngapain? Muncul kalau misalnya kita melakukan pemikiran kontemplatif. Makanya di salah satu agama ada namanya doa kontemplasi. Doa kontemplasi adalah untuk untuk melihat ke dalam diri kita manusia sebagai seorang pribadi, sebagai seorang manusia seutuhnya ini untuk apa? Nah, biasanya pemikiran-pemikiran kontemplatif ini itu yang melakukan adalah para filsuf gitu. Berarti nanti hasilnya itu sebuah filsafat semacam itu. Jadi mau nggak mau kalau misalnya kita belajar psikologi, kita berusaha memahami diri sendiri dan juga orang lain, kita pasti melakukan pemikiran kontemplatif. Kita pasti melakukan pemikiran untuk mendalami diri kita dan juga orang lain. Kalau misalnya kita nanti jadi psikolog, terus habis itu ketemu klien, kita pasti nanti akan menyelami dinamika kepribadiannya seseorang gitu, dan itu membutuhkan pemikiran kontemplatif gitu. Makanya kalau misalnya nanti teman-teman memang ingin menjadi seorang psikolog, ya kita harus mengasah dari awal sejak dini pemikiran-pemikiran kontemplatif ini gitu. Nah, kita belajar dulu pemikiran-pemikiran kontemplatif ini dari ini, teman-teman. Dari bapak-bapak filsuf ini, bapak-bapak filosofi dari filsafat Yunani ini. Nah, kalau tadi ini skip aja sih, ini sama dengan ini. Hippocrates, Socrates, Plato sama Aristoteles, nanti ini adalah kajian psikologi yang dari awal, yang kita bermula dari filsafat, dari bidang ilmu filsafat, yang mereka mempelajari bahwa manusia itu punya intuisi, manusia itu punya akal, manusia itu punya nggak cuma sekedar seonggok daging yang hidup dan punya detak jantung, itu enggak gitu, tapi kita punya daya kognisi semacam itu gitu. Nah, makanya kita nanti akan kenalan dengan yang pertama Hippocrates gitu. Nah, Hippocrates sama Galen itu sebenarnya mereka terpisah jarak beberapa tahun ya, kalau nggak salah 500 tahunan. Mereka terpisah jarak ini, tetapi mereka bisa menelurkan suatu pemikiran yang keren gitu, yang keren, yang sampai sekarang ada beberapa yang masih memakainya gitu. Hippocrates seperti yang dikatakan sama Pak Rama tadi, memang beliau lahir di Yunani, di keluarga imam dan juga dokter, jadi tabib kalau mungkin zaman dulu ya. Zaman dulu itu tabib, jadi bapaknya itu adalah memiliki keahlian medis, makanya si Hippocrates ini mendapatkan pelatihan medis dari ayahnya, karena dia adalah praktisi medis dan juga dia berada di lingkungan imam gitu, pendeta mungkin ya kalau zaman dulu ya, semacam itu. Nah, dari masa kecilnya ini dia kemudian memiliki pemikiran bahwa sebenarnya orang yang memiliki gangguan mental itu nggak kayak dulu yang dianggap sebagai kerasukan roh jahat, terus nggak semacam itu gitu, tapi sepertinya gangguan mental ini itu disebabkan karena faktor alami kok, karena adanya cedera organik kok, karena ada ketidakseimbangan cairan tubuh kok. Nah, dia mengatakannya demikian gitu, dan dia adalah memang dia adalah satu-satunya yang mendapatkan julukan The Father of Medicine, karena dari awal pemikirannya ini muncullah pengobatan-pengobatan medis dan penyembuhan-penyembuhan yang sampai sekarang sangat berkembang pesat ini gitu. Jadi beberapa pandangan Hipokratik itu mengatakan bahwa tubuh kita manusia ini punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya secara mandiri gitu. Nah, demikian pula kalau misalnya ketika kita, contoh saja gini teman-teman,
kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri adalah ketika kita terluka. Ketika kita terluka, kemudian terlukanya luka fisik dulu ya. Kita terluka, kemudian kita berdarah nih. Ada darah, ada salah satu, mungkin kalau teman-teman di IPA, ada salah satu bagian darah namanya trombosit. Itu adalah keping darah yang berguna untuk menutupi bagian terluka itu supaya dia cepat kering gitu. Nah, itu berarti kan tubuh kita ya memang memiliki kemampuan untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ini adalah kuasa Tuhan juga sih yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Tubuh itu punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, itu yang fisik gitu. Mental pun juga demikian gitu. Mental pun juga kita ketika kita mengalami ketidakseimbangan secara mental, kita juga sebenarnya tubuh itu punya self healing sendiri gitu. Istilahnya mungkin kalau zaman sekarang punya kemampuan untuk healing semacam itu gitu. Nah, jadi kalau awal-awalnya karena dia berangkatnya dari medis, nah penyembuhan yang direkomendasikan sama si Hippocrates adalah dengan ini, istirahat, kemudian diet, olahraga yang benar, terus habis itu kita piknik, cari udara segar, kemudian pijet, mandi, semacam itu. Jadi aktivitas-aktivitas simple itu yang sebenarnya menjadi sebuah proses penyembuhan itu menurutnya Hippocrates. Supaya apa? Supaya diri kita itu memiliki kemampuan healingnya itu cepat terimbus gitu loh, cepat terbus kayak gitu. Itu Hippocrates. Nah, ini kan Hippocrates itu kan 460 sampai 377 sebelum Masehi. Nah, si Galen ini Masehi 130 sampai 200 Masehi. Nah, mereka ini tidak pernah bertemu muka mungkin karena jaraknya adalah 500 tahun berikutnya, itu 500 tahun berikutnya. Tetapi si Hippocrates sama Galen nanti akan membuat suatu penemuan, dan itu masih dipakai sampai sekarang, dan rasanya teman-teman sudah nggak asing sama penemuan itu gitu. Nah, sebelum kita membahas ke penemuannya, kita kenalan dulu sama si Galen. Galen ini lahirnya di Turki gitu. Kalau sekarang namanya Turki. Nah, kalau si Hippocrates dia lahir di Yunani. Jadi mereka adalah dua orang yang terpisah jarak, tetapi bisa menelurkan suatu pemikiran yang keren gitu. Nah, dia di Turki pada usia 20, dia juga memang kenapa kok bisa kenal dengan tokohnya Hippocrates, karena memang dia juga mendalami dunia medis gitu. Nah, si Galen ini akhirnya yang memberikan kontribusi yang sangat penting terkait dengan pemahamannya Hippocrates terhadap suatu penyakit. Akhirnya memunculkan ini, teman-teman. Ada yang familiar dengan ini? Melankolis, flegmatis, sanguin, koleris, ada yang familiar dengan itu? Apa itu kah? Tentang karakter dan sifat ya Bu ya? Iya benar Kit, karakter dan sifat Kit, benar sekali. Nah, ini yang mencetuskan pertama kali itu adalah si Hippocrates sama Galen gitu. Jadi kan si Hippocrates kan punya pemikiran awal ini. Nih, ketidakseimbangan cairan tubuh, penyakit mental kemungkinan atau karakternya orang itu karena ketidakseimbangan cairan tubuh. Kemudian diimprovisasi, diberikan kontribusi sama Galen, akhirnya membentuk ini yang dikatakan kita tadi. Jadi memang benar. Kenapa sih kok Hippocrates sama Galen itu bisa menemukan adanya orang itu memiliki beberapa cairan tubuh yang dominan, dan itu nanti akan dicerminkan dalam bentuk karakteristik dari kepribadian kayak gitu. Karena dia terinspirasi sama si Plato, sama si Plato dari kosmologinya Empedokles yang menganggap bahwa alam semesta ini tersusun dari 4 unsur gitu. Makanya ada yang dominannya tanah, nanti itu sifatnya kering. Nah, ini adalah cairan yang dominan itu adalah empedu kuning. Di dalam tubuh kita itu ada chloe, empedu kuning, yang nanti kemungkinan bisa diasumsikan bahwa nanti kepribadiannya nanti atau karakteristiknya lebih ke kolerik gitu. Nah, jadi sifat-sifat cairan tubuh ini ya memang ada di dalam tubuh kita. Kemudian 4 unsur yang lain, unsur ketiga adalah air. Air sifatnya basah. Nah, ini adalah cairan yang mendominasi, itu adalah si empedu hitam, melankoli.
melankolis gitu. Kemudian udara itu sifatnya dingin. Nah, dingin itu cairan yang mendominasi itu adalah si lendir si plekmatis. Kemudian api, panas, bersemangat, bergairah, penuh euforia, semacam itu. Ini adalah cairan yang mendominasi adalah darah atau sanguin. Nah, mungkin ada yang mau sharing dengan saya. Kalau misalnya, saya yakin teman-teman sudah tidak asing dengan ini sih. Kalau misalnya teman-teman ambil psikologi pasti sudah pernah baca personality plus gitu. Nah, sharing yuk apa yang kalian ketahui tentang kolerik atau klorik. Siapa nih yang mau sharing? Kolerik, klorik, apa? Sifat ini aja yang apa yang kamu tahu tentang koleris gitu aja. Apa nih? Bisa langsung ngomong? Ya udah, kalau gitu tadi terakhir itu adalah Tia. Nah, Tia boleh nih minta tolong salah satu teman untuk sharing nih. Siapa nih Tia? Jenny mungkin, Bu. Siapa? Jenny. Jenny? Ya. Saya, Bu. Oh, Jenny. Oke. Hai, Jenny. Halo, Bu. Hai. Bisa sharing kah? Atau kalau misalnya aku nggak mau koleris, purofik, aku maunya yang lain yang aku tahu gitu. Mau apa nih? Koleris, melankolis, plekmatis, atau sanguin? Saya sharing sedikit tentang koleris ya, Bu. Oke, thank you. Gimana, silahkan. Ya, jadi setahu saya koleris itu orangnya punya kemauan yang keras tapi juga tegas. Keras. Iya. Lalu mereka itu cenderungnya melakukan pekerjaan itu dengan target yang mereka setting. Jadi mereka sudah punya target duluan dan mereka bekerja sesuai dengan target itu dan mereka sangat suka tantangan. Oke, good job. Terima kasih Jenny. Iya, memang kolerik yang sifatnya kering ini memang benar yang dikatakan Jenny, keras, tegas, kadang-kadang kaku, semacam itu. Oke, Jenny bisa minta tolong tunjuk teman lain untuk sharing yang selanjutnya kah? Mungkin Eleanora. Oke, thank you Jenny. Eleanora, ada di sana kah? Ya, Bu. Ini panggilannya apa nih? Nora ya? Bukan, Phoebe. Apa? Oh, Phoebe. Iya. Oke, hai Phoebe. Iya. Phoebe mau sharing tentang apa nih? Kolerik tadi sudah Jenny, melankolis, plekmatis, sanguin. Melankolis. Oke. Apa? Gimana sih melankolis itu? Melankolis itu ya orangnya pemikir ya. Terus lebih berhati-hati gitu. Kurang tahu juga. Oke, thank you. Terima kasih responnya. Memang pemikir, kadang-kadang baperan juga. Terus habis itu benar juga berhati-hati gitu. Oke, thank you Phoebe. Phoebe mau minta tolong siapa teman yang lain untuk melanjutkan sharingnya? Angel. Siapa? Angel. Iya. Oke, hai Angel. Angel ada di sana kah? Selamat pagi, Bu. Pagi. Mau sharing tentang apa nih? Plekmatis atau sanguin nih? Plekmatis saja. Oke. Tapi saya kurang tahu ya, Bu. Cuman saya nggak apa-apa. Kita sharing bareng. Aku kok belum lihat wajahmu sih, Angel. Angel yang mana nih? Yang ini. Oke. Iya, gimana Angel? Plekmatis kan ya? Plekmatis ini dia karena dingin, dia itu lebih ke tenang kali ya, Bu. Jadi dia itu cuek, tapi
juga ada perhatiannya dia itu juga tinggi gitu. Meskipun dia cuek, tapi dari dalam hatinya dia itu sifatnya kayak lebih sayang gitu loh, Bu. Jadi empatinya dia itu lebih besar gitu. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, thank you Angel. Iya, memang si Phlegmatis adalah orang yang cinta damai kayak Angel nih ya, mungkin. Oke, thank you Angel. Sekarang yang terakhir, bisa minta tolong satu teman untuk disebutkan nama satu teman untuk sharing hal yang terakhir. Sangwin. Siapa nih? Sipora. Siapa? Sipora. Sipora. Hai. Mungkinkah saya pronunciation saya mungkin salah? Panggilannya siapa? Oh benar, Zipora. Oke. Tak pikir saya salah. Saya jadi keinget Zalora. Oke, gimana Zipora? Panggilannya benar Zipora kah? Iya. Gimana? Mau sharing tentang Sangwin? Kalau setahu saya sih Sanguinis itu yang kayak cenderung optimis gitu, kayak riang apa ya namanya, kayak semangat riang ya, kayak hidup optimis gitu sih. Terus kayak suka mencari kesenangan gitu. Gitu. Iya. Oke, thank you Zipora. Memang oke. Thank you teman-teman sharingnya. Sangat sangat membangun sekali memang. Nah, benar banget nih. Jadi ini teman-teman, ada 4 temperamen atau 4 temperamen atau yang dikatakan KIT tadi itu adalah karakteristik gitu. Karakteristik dari 4 cairan tubuh yang digagas sama si Hippocrates sama Galen. Yang tadi teman-teman sudah sharing keempat-empatnya, karakteristik atau personalitinya gimana sih gitu. Jadi ini kan sudah nggak perlu nih. Yang ini kan sudah kita bahas di depan tadi, dan memang benar kalau misalnya Sanguin seperti yang dikatakan Zipora tadi bahwa dia itu energik gitu. Dia itu energik, optimis, habis itu optimis penuh apa ya? Ya penuh energi, keriang, antusias semacam itu. Jadi dia kalau misalnya kalian ketemu sama orang sanguin, biasanya kalian akan cepat langsung bisa akrab sama orang gitu. Responsif juga, terus ramah, dan kadang-kadang omongnya akeh gitu. Ngomongnya banyak, maaf saya menggunakan bahasa Jawa ya. Nah, tetapi ada negatifnya teman-teman. Orang kepribadian atau karakteristik sanguin itu negatifnya adalah ini, egosentris, kadang-kadang nggak disiplin karena dia terlalu euforianya itu, karena dia terlalu antusias sehingga dia kadang-kadang tidak memperhatikan detail gitu. Nah, emosinya up and down, emosinya kadang-kadang, oh ini euforia banget, senang banget gitu, tapi kadang-kadang aduh apa sih kalau sudah nggak mood ya sudah gitu. Kadang-kadang tidak produktif dan kadang-kadang hiperbola. Jadi kalau misalnya ada masalah dikit aja dia sudah berdrama-drama kayak gitu. Dia kadang-kadang menghiperbolakan sesuatu. Itu sanguin gitu. Kemudian tadi koleris, ada yang sharing pertama kali dengan koleris tadi, iya benar, punya kemauan yang keras gitu, punya target gitu. Dan sifatnya ini adalah cocok kalau misalnya dia menjadi seorang pemimpin gitu. Dia karena apa? Karena dia tegas. Tetapi kalau misalnya dia ada sisi negatifnya sih. Negatifnya adalah dia terlalu dominan gitu. Dia terlalu mendominasi, dia kadang-kadang dingin itu tadi, dia kadang-kadang kalau misalnya bersinggungan dengan suatu masalah, kadang-kadang dia juga sarkas gitu. Jadi dia suka menyinggungnya itu kalau ngomong belak-belakan sarkas banget. Semacam itu koleris. Nah, melankolis seperti yang dikatakan tadi, dia itu hati-hati, terus habis itu dia itu kadang-kadang memiliki punya perhatian terhadap detail-detail karena dia suka menganalisa, disiplin, tekun gitu. Tapi kadang-kadang dia ini sok-sok baperan kayak gitu. Ada orang yang dikit-dikit dia terus baper, murung, terus habis itu dia jadi overthink kayak gitu. Jadi dia punya overthink, terus dia kemana-mana pikirannya semacam itu. Nah, kalau phlegmatis itu yaitu cinta damai. Terus kadang-kadang ini si phlegmatis itu adalah orang yang kadang-kadang
susah ngomong enggak gitu. Jadi dia menjawabnya adalah secara diplomatis, by template-nya apa sih kalau misalnya ini kayak gitu. Efisien, terus negatifnya adalah enggak tegas karena itu susah ngomong enggak gitu. Beda banget sama psikoleris. Psikoleris ya enggak, iya ya iya gitu. Nah, si pragmatis kadang-kadang susah ambil keputusan, decision making-nya kurang gitu. Ya nggak tegas. Kadang-kadang kalau misalnya kenapa sih kok si pragmatis nggak tegas? Karena dia ini cepat khawatir. Nanti kalau misalnya ini kayak gimana ya? Kalau misalnya ini kayak gimana ya? Jadi apa ya? Pemikirannya itu antisipatif banget gitu loh. Antisipatif terhadap sesuatu hal, segala hal kayak gitu. Semacam itu. Nah, Hippocrates sama Galen. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lompat ke Socrates? Belum ya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke Socrates. Socrates itu dia mengatakan gini teman-teman. Si Socrates itu kan tadi yang mengawali ya. Yang mengawali adanya dia punya istilah gnoti-shoton. Gnoti self, kenalilah dirimu sendiri. Gimana kamu bisa mengenali orang lain kalau misalnya kamu nggak kenal sama dirimu sendiri? Gimana kamu bisa menangani? Gimana kamu bisa menterapi orang lain kalau misalnya kamu nanti jadi psikolog, kalau misalnya kamu nggak kenal sama dirimu sendiri? Gitu. Itu yang bisa saya refleksikan sih dari kata-kata ini gitu. Nah, mungkin dan itu bisa teman-teman jadikan ini juga, jadikan apa? Jadikan bahan berkaca juga bahwa kita harus kenal, kita harus paham sama diri kita sendiri dulu. Kalau misalnya kita ambil psikologi gitu, kita harus paham dulu supaya kita bisa memahami orang lain juga gitu. Nah, jadi pada hakikatnya Socrates mengatakan manusia itu punya curiosity yang tinggi, punya keingintahuan yang tinggi. Makanya mereka kepo gitu. Makanya mereka kepo, mereka sering bertanya-tanya gitu. Nah, wujud tertinggi dari keunggulan manusia itu adalah ketika dia mempertanyakan eksistensi dari dirinya. Gitu. Dia mempertanyakan, saya ini siapa sih? Gitu. Kalau misalnya dia itu adalah ketika itu adalah proses untuk kita bisa mengenali diri kita. Gitu. Socrates mengatakannya demikian. Nah, Socrates punya pemikiran ini teman-teman untuk mengetahui esensi dari sesuatu, untuk mengetahui esensi dari manusia mungkin ya. Dia punya pemikirannya dengan inductive definition. Inductive definition ini berarti gini, berarti kita memikirkannya adalah bukan apa yang membuat, apakah ini cantik itu nggak sekedar itu, tapi kita lebih ke detailnya. Apa sih yang membuat dia menjadi cantik atau apa sih yang membuat ini menjadi indah gitu, semacam itu gitu. Jadi setelah dia tahu kita harus memahami manusia loh, kita harus memahami karakteristik manusia, kita harus memahami dirinya sendiri loh. Nah, kemudian setelah dia paham dengan itu, dia kemudian mencari konsep atau esensi dari suatu konsep, mencari esensi dari suatu konsep, misalnya keindahan, cinta itu apa sih, justice itu apa, truth itu apa, kayak gitu. Nah, kemudian dari pencariannya ini, kemudian dia muncul pertanyaan. Jadi dengan kata dia apa yang menyebabkan ini menjadi cantik? Bukan cantik itu apa sih, itu enggak. Jadi cantik itu apa sih? Cinta itu apa sih? Enggak gitu. Tetapi apa yang membuat ini menjadi indah? Apa yang membuat ini menjadi cantik? Jadi lebih ke hal dibalik penyebabnya ini menjadi hal yang demikian, ini menjadi sesuatu yang demikian gitu. Jadi pandangannya kalau misalnya kita ingin mendapatkan kebenaran yang sejati, kita harus mendapatkan konsep dari bagian-bagian yang spesifik gitu. Jadi it's not enough to identify something as beautiful, tetapi kita harus tahu kenapa sih sesuatu itu menjadi beautiful. Gitu. Itu adalah esensi dari kecantikan atau keindahan semacam itu. Jadi pemikirannya induktif adalah bukan kita mengidentifikasi, oh ini cantik itu karena ini, tapi apa yang menyebabkan atau ada apa yang membuat ini menjadi indah, apa yang membuat ini menjadi cantik semacam itu. Itu adalah pemikiran dari Socrates yang induktif. Nah, Socrates memahami esensi atau hakikat dari suatu konsep, itu bagi dia adalah suatu jalan, teman-teman. Suatu jalan untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, kalau misalnya kita punya pertanyaan, punya
kita bertanya-tanya, apa sih yang bikin kita menjadi indah gitu. Nah, itu adalah jalan menuju pengetahuan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk untuk memperoleh ya penyebab dari indah. Sesuatu menjadi indah itu karena apa sih? Sesuatu menjadi dicintai itu karena apa sih? Sesuatu menjadi justice, disebut dengan justice itu karena apa sih? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya orang itu sudah paham dengan esensinya dari suatu konsep, dia akan mendapatkan pengetahuan. Nah, jika seseorang berperilaku berdasarkan pengetahuan, di sanalah kita memiliki moral gitu. Jadi contohnya adalah ini. Kalau misalnya kita tahu hakikat dari keadilan, maka kita akan bisa berperilaku adil gitu. Jadi itu adalah hal yang penting bagi Socrates, moral dan juga pengetahuan semacam itu dan itu sangat berkaitan banget gitu. Nah, kemudian muncullah pemikiran Socrates yang mengkritik kaum sofis yang mengatakan bahwa pengetahuan itu sifatnya relatif loh. Karena apa? Karena menurut Socrates, pengetahuan umum itu ada. Pengetahuan umum menurutnya Socrates itu adalah definisi dari suatu konsep itu sendiri. Nah, jadi yang benar itu adalah sebagian pengetahuan itu ada yang bersifat umum, sebagian ada yang bersifat relatif atau khusus gitu. Ada yang bersifat kita dipahami, misalnya contohnya adalah kasur adalah tempat tidur. Itu adalah pemahaman umum yang semua orang tahu gitu. Tetapi kan ada kebenaran spesifik atau kebenaran relatif yang sifatnya spesifik, yakni kasur itu apa tuh? Kasur terbuat dari busa, kasur terbuat dari mungkin yang lain kasur terbuat dari kapas, kasur terbuat dari apa, nah semacam itu gitu. Itu adalah kebenaran relatif yang sifatnya spesifik. Tetapi di dalam ilmu pengetahuan itu juga ada kebenaran umum yang sifatnya adalah definisi yang semua orang tahu gitu. Kasur adalah tempat untuk tidur kayak gitu. Semacam itu. Jadi kalau yang khusus itu kebenaran relatif, kalau yang umum itu adalah kalau yang secara general atau definisi dari suatu benda itu sendiri atau suatu konsep sendiri itu namanya kebenaran umum kayak gitu. Nah, sekarang kita mainan yuk. Kita mainan untuk, kalau tadi kan saya nyontohkannya kan kasur nih. Sekarang kita mainan kebenaran umum sama kebenaran relatifnya kursi. Teman-teman pasti semuanya tahu kursi kan? Teman-teman tahu kursi kan? Nah, kita mainan yuk kalau misalnya teman-teman ini pakai HP bisa buka tab yang lain atau buka browsernya, kemudian teman-teman bisa minta tolong untuk voting ke sini, ke Mentimeter ini ya. Saya share linknya di chat box aja ya. Oke, teman-teman bisa ke sana. Teman-teman bisa ke sana, kemudian di sana ada pertanyaan kursi adalah gitu. Nah, teman-teman bisa tulis bisa tulis sesuai dengan pengetahuannya teman-teman, kursi itu apa gitu. Atau kalau misalnya nggak mau, oke, good job. Ada yang sudah kasih respon, thank you. Tempat santai, tempat untuk duduk. Furniture, oke, good job. Ada lagi yang kursi adalah benda mati untuk duduk. Ada lagi? Oh, masih berubah, masih ada yang isi berarti. Menopang badan, nah pengertian baru lagi. Ada lagi? Benda yang terbuat dari kayu, oke. Ada lagi pelengkap meja, oke. Ada lagi?
Oke, ada lagi. Oh, masih terus berubah. Tempat merilekskan diri. Oke, untuk duduk dan santai. Oke. Ada lagi yang lain nih. Pelengkap meja sudah, menopang badan sudah. Sebuah benda yang dibuat. Oke, ada lagi? Oke, lagi. Ada lagi nggak? Oke, saya rasa sudah nih. Nah, gini teman-teman. Apa namanya? Kalau misalnya teman-teman, terima kasih ya responnya, sudah kasih respon di, oh masih berubah. Masih kasih respon di Mentin. Barang yang dapat dijual. Oke, benar. Kursi harus dijual, benar-benar. Sarana untuk duduk, alat duduk, ada lagi terbuat dari kayu. Masih berubah lagi kah? Ini kenapa ada yang 7677 juga? Ada kode. Lagi. Digunakan sehari-hari, alat duduk. Apalagi nih yang kata-kata baru nih. Perabotan rumah tangga. Oke. Oke, mungkin rasanya sudah cukup ya. Nah, sebentar, saya print screen aja. Nah, benar sekali. Jadi gini teman-teman, kalau kita mau membedakan antara kebenaran umum dengan kebenaran relatif, gitu. Nah, kebenaran umum adalah yang ini, yang memang kita semua tahu bahwa kursi adalah tempat untuk duduk, gitu. Nggak mungkin kursi itu adalah tempat untuk apa? Tempat untuk mandi kan nggak mungkin gitu loh. Jadi ini adalah kebenaran umum, kebenaran yang sifatnya dipahami oleh semua orang dan itu merupakan definisi dari benda itu sendiri gitu. Nah, tetapi ada juga kebenaran relatif. Jadi menurut Socrates itu memang ada dua kebenaran di dunia ini. Ada kebenaran umum dan juga ada kebenaran relatif. Kebenaran umum adalah definisi dari benda itu. Dan semua orang tahu bahwa kursi adalah tempat duduk, tapi kebenaran relatif adalah karakteristik tertentu yang spesifik dari si konsep itu sendiri atau si benda itu sendiri. Misalnya contohnya adalah ini benda kayu untuk duduk, benda kayu, buat dari kayu. Kemudian ada lagi pelengkap untuk meja, furniture. Terus habis itu tadi apa? Perabotan. Nah, semacam itu. Itu adalah kebenaran yang sifatnya relatif, yang sifatnya lebih spesifik gitu. Mungkin tadi barang yang dapat dijual. Mungkin ada yang mengatakan begini, kursi adalah terbuat dari kayu, kemudian memiliki 4 kaki yang punya sandaran. Tadi ada yang ngomong sandaran nggak? Ada yang nge-foot sandaran. Tempat untuk bersandar semacam itu. Gitu. Itu adalah kebenaran umum dan kebenaran relatifnya dari menurutnya Socrates gitu. Jadi dia menolak kalau misalnya kebenaran itu pengetahuan itu sifatnya relatif gitu. Karena ada umum dan juga relatif gitu. Begitu. Nah, setelah dari Socrates kita kenalan sama Plato. Menurut teman-teman ini beberapa foto saya ini kan cari foto dari Google ya. Fotonya sama nggak sih? Saya antara si Socrates sama Plato ini kadang-kadang susah membedakan. Kalau Galen terlihat jelas sih ya, karena hidungnya jauh lebih mancung gitu. Nah, si Plato ini berbeda lagi teman-teman. Jadi pandangannya terhadap manusia, pandangannya terhadap jiwa itu berbeda lagi. Gitu. Plato mengatakan bahwa jiwa manusia itu ada 3 unsur gitu. Kalau si Hippocrates tadi kan manusia itu terdiri dari 4 unsur yang menguasai dari yang dilihat dari 4 cairan tubuhnya gitu kan. Nah, kalau si Plato enggak, si Plato mengatakan manusia itu ada 3 unsur, roh atau kebaikan, nafsu atau keburukan, sama rasio atau akal gitu, semacam itu. Nah, Plato mengatakan atau punya asumsi bahwa gini, jiwa manusia itu merupakan sesuatu yang nggak bisa mati, tapi nggak ada wujudnya, dan itu terperangkap di dalam tubuh atau di dalam jasadnya kita. Gitu. Nah, manusia mencari dirinya sendiri dan setiap saat itu menguji, aku itu ada nggak sih? Aku itu sebagai suatu yang dinamakan manusia itu ada atau tidak gitu.
itu yang Plato. Jadi Plato punya pemikiran yang I think it's menarik sih bagi saya gitu. Nah, Plato menganggap bahwa hakikatnya manusia itu di dunia itu ada dua. Ada dua, itu ada dunia ide atau idea atau form yang sifatnya itu tetap saklek, nggak bisa dirubah, nggak bisa dimanipulasi gitu. Tapi juga ada dunia fisik atau dunia matter yang itu unsurnya itu nggak tetap gitu. Nah, pandangannya si Plato ini namanya idealisme gitu. Idealisme karena ya dia adalah orang yang idealis sih, dia idealis, dia menggunakan rasionya untuk berpikir gitu. Nah, dia menganggap manusia itu berada pada dua dunia gitu. Dua dunianya itu bukan dunia nyata dan dunia maya, tetapi adalah dunia ide dan dunia fisik. Contoh paling gampang adalah ini. Ini adalah shape-nya apa nih? Pasti tahu noh. Segitiga kan ya. Ini adalah dunia ide. Contoh yang dunia ide adalah ini yang atas ini. Yang atas ini adalah ide. Semua orang tahu kalau misalnya ada garis atau ada benda yang mereka memiliki tiga sisi, ini namanya adalah segitiga. Gitu. Semua orang tahu itu. Itu adalah ide yang sifatnya tetap dan tidak berubah. Nggak mungkin ini terus jadinya namanya jajar genjang. Itu nggak mungkin. Gitu. Ya namanya namanya ada tiga garis yang disatukan kemudian memiliki tiga sisi ya namanya segitiga. Nggak mungkin jajar genjang, nggak mungkin trapesium gitu. Nah, dunia matter itu adalah dunia yang sifatnya tidak tetap. Jadi kalau triangle atau segitiga, ya ini tetap di semua orang sama walaupun bahasanya beda. Nah, dunia fisik ini adalah dunia yang kita temukan, pengalaman yang tidak tetap yang sifatnya yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Kita pasti ketemu sama potongan semangka. Bentuknya apa? Bentuknya segitiga juga. Ini adalah dunia fisik. Kita ketemu gunung, kita ketemu ini topi ulang tahun, kita ketemu tenda, kita ketemu bola donat, menara donat. Kita ketemu sama ini. Semacam ini. Ini adalah dunia fisik, teman-teman. Nah, kalau yang ini yang kita sudah tahu konsepnya. Ini di mana-mana ya namanya sisi yang disatukan ya namanya triangle semacam itu. Itu adalah dunia ide sama dunia fisik gitu. Jadi idealis banget. Nah, Plato punya analogi. Plato itu punya analogi namanya divide line. Jadi ada dua macam pengetahuan yang dikemukakan sama si Plato. Jadi pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman atau indera dan juga pengetahuan itu diperoleh akal gitu. Jadi dari kita mengobservasi, dari kita mengamati lingkungan, dari kita mengalami sesuatu, sama kita berpikir, kita menggunakan akal. Makanya ada ada divided line ini, ada analoginya Plato tentang divided line. Jadi ada state of mind sama objek. Jadi ada state of mind sama objek. Nah, state of mind ini adalah ini adalah bagian dari dunia ide atau dunia ide ini tadi. Ini adalah dunia ide. Di dunia ide itu ada apa aja sih? Di dunia ide itu ada knowledge, ada intelligence, ada proses berpikir, ada belief, ada imagine, ada imajinasi gitu. Nah, tetapi kalau di dunia fisik atau matter itu ada form, ada mathematical object, ada visible thing, ada images, semacam itu. Itu untuk membedakannya. Kalau ini kan contohnya sederhana ya. Nah, kita bisa aplikasikan konsep ini ke tarik yang jauh lebih tinggi, tingkatannya ke ini, state of mind, itu yang ada di pikiran kita. Kemudian objeknya itu dari sini, yang bisa diamati, yang bisa dilihat, semacam itu. Itu adalah analoginya dari divided line-nya Plato. Gitu. Jadi ini yang bisa ditangkap sama indera, yang objek ini yang bisa ditangkap sama indera, pengalaman. Kalau yang state of mind itu yang ada di dalam pikiran, yang di dalam akal gitu. Nah, mungkin untuk memahami itu, untuk cara memperoleh pengetahuan, teman-teman kita mainan dongeng aja yuk. Kita mainan dongeng, ada dongeng namanya The Allegory of the Cave gitu. Jadi teman-teman bisa lihat
di PowerPoint ini ada gambar, ini ada the prisoner, ini ada tahanan. Dia dirantai, dia itu tahanannya ada 3 tahanan, berada di sebuah goa. Jadi dia berada di suatu gua gitu. Di cave ini dia ada di gua. Minta tolong teman-teman untuk mengimajinasikan juga ya. Jadi dengan visualisasi ini teman-teman coba bisa mengimajinasikan bahwa teman-teman melihat ada 3 orang tahanan yang dia dirantai. Jadi dia tidak bisa kemana-mana, menengok ke belakang pun juga nggak bisa. Nah, si tahanan ini itu berada di sebuah gua gitu. Si 3 tahanan ini hanya bisa melihat ke dinding saja gitu. Miris banget ya. Jadi 3 tahanan ini hanya bisa melihat dinding, ada shadow cast on the wall. Kemudian di belakangnya itu ada api unggun gitu untuk menghangatkan. Tujuannya untuk menghangatkan para tahanan ini supaya nggak mati kedinginan. Nah, kemudian di belakangnya para tahanan ini ada jalan. Ada jalan, ada orang-orang yang ada di dunia luar gitu. Sudah punya imajinasi tentang itu. Nah, sekarang gini ceritanya. Ceritanya adalah si tahanan ini ditahan, nggak bisa kemana-mana. Yang mereka bisa lakukan adalah hanya melihat ke dinding gitu. Dia hanya melihat ke dinding. Jadi sejak lahir dia nggak pernah keluar dari gua ini. Dia hanya melihat ke dinding, padahal di belakangnya itu ada api unggun yang besar dan ada jalan setapak, ada roadway gitu. Jadi ada jalan setapak. Nah, orang-orang yang di roadway ini mereka seringkali berjalan gitu. Mereka seringkali ya melakukan aktivitas seperti biasanya gitu. Sudah ada bayangan begitu kan? Nah, kemudian aktivitas berikutnya adalah ini. Karena si tahanan ini, karena si prisoner ini itu nggak bisa lihat kemanapun kecuali ke tembok, akhirnya kan karena ini ada bayangan api, ada bayangan dari api unggun, nah jalan setapak yang sering dilalui orang-orang di luar ini kan terrefleksikan ya, terproyeksikan kan ke tembok kan, terproyeksikan ke tembok. Jadi orang-orang ini, si tahanan ini menganggap bahwa apa yang dilihat di tembok, bayangan yang dia lihat di tembok itu adalah sesuatu hal yang nyata, gitu. Sesuatu hal yang bisa dipercaya, sesuatu hal yang nyata dan itu benar-benar terjadi kayak gitu. Si tahanan itu percaya dengan hal yang demikian. Jadi dia hanya bisa melihat bayangan, dia hanya bisa melihat shadow. Kalau misalnya ada kucing jalan ya, dia melihat oh itu padahal itu adalah hitam putih gitu. Kalau kucing di sini hitam aja ya. Ini adalah hanya kucingnya hitam. Kursi ya cuma hitam gitu aja, kayak gitu aja. Padahal nggak gitu kan kalau misalnya di dunia luarnya, di roadway-nya kan nggak gitu. Bisa jadi kucingnya kucing oranye kayak gitu kan. Nah, si tahanan ini menganggap bahwa apa yang dia lihat di bayangan ini adalah sesuatu hal yang nyata. Wow, gitu. Ini adalah sesuatu hal yang wow. Nah, akhirnya karena mereka mungkin bosen ya, dari lahir itu ada di bayangan, ada di tahanan atau ada di goa ini terus, akhirnya dia mainan gitu. Mereka bikin permainan. Permainan adalah tebak-tebakan. Jadi para tahanan itu berusaha menebak. Oh ini apa? Oh ini kucing. Oh ini namanya meja. Oh ini namanya kursi. Nah mereka menebak. Nah para dari 3 tahanan itu yang berhasil menebak itu dipuja teman-teman. Itu dipuji bahwa keren, kamu pinter ya, kamu bisa kamu adalah seorang master dari ilmu pengetahuan gitu. Itu dia mereka main tebak-tebakan dan mereka menganggap bahwa orang yang bisa menyebutkan oh ini apa itu dianggap pinter gitu. Nah kemudian dari 3 tahanan ini mereka melarikan diri gitu karena kan bosen ya dirantai. Nah ada salah satu tahanan yang lolos, kemudian dia naik meninggalkan si di gua itu. Nah terus akhirnya dia kaget, loh ternyata kucing itu warnanya nggak hitam loh gitu. Kucing itu ada yang warnanya oranye loh. Dia terkejut dengan apa yang sudah dilihat di dunia luar, di luar gua itu dia terkejut gitu. Dan
dia terkejut dan dia menemukan apa yang sebenarnya di luar gua dan tidak percaya itulah kenyataan yang sesungguhnya. Dan awalnya dia nggak percaya. Enggak, yang nyata itu adalah yang ada di yang aku lihat selama ini. Kemudian dia menyadari bahwa sebenarnya yang dilihat selama ini di dalam gua itu adalah suatu realitas yang salah. Kemudian dia mulai memahami bahwa kucing itu nggak sekedar hitam, tapi juga ada kucing oranye, kucing putih, dan sebagainya semacam itu. Dan dia mulai memahami ini gitu. Dan dia mulai melihat bahwa matahari ini sebagai sumber kehidupan, sumber intelektual ini simbolisasi. Ini adalah apa ya? Simbolisasi bahwa si tahanan yang lolos ini sudah menemukan kebenaran yang hakiki gitu. Nah, kemudian setelah dia menemukan kebenaran yang hakiki apa yang dia lihat ke dunia luar, dia keinget sama kehidupan masa lalunya yang dia itu cuma tebak-tebakan, oh ini kucing, ini apa, dan itu menganggapnya sebagai suatu permainan yang nggak berguna. Nah, karena dia keinget sama teman-temannya yang masih ada di gua itu yang mereka masih menganggap bahwa itu suatu kebenaran, akhirnya dia kembali ke gua. Dia menginformasikan kepada teman-teman yang lainnya yang ada di tahanan itu. Tetapi dia nggak dipercaya sama para tahanan yang lain. Nah, akhirnya dia diancam dan dia padahal dia mau mencoba membebaskan, mau mencoba memberikan kebenaran semacam itu. Gitu. Jadi sebenarnya The Allegory of the Cave ini adalah kisahnya Plato yang Plato ingin menyinggung gitu. Plato ingin menyinggung bagaimana sih kadang-kadang kan kita menggunakan kacamata kuda ya. Kita menggunakan kacamata kuda sehingga kadang-kadang kita itu terjebak sama pemikiran kita sendiri. Padahal kalau misalnya kita mau aware terhadap ilmu pengetahuan, kita harus lepas kacamata kudanya kita, teman-teman. Kita nggak boleh. Jadi jangan sampai hindari kita seperti tahanan yang malah mengancam tahanan yang tidak mau percaya bahwa ada suatu hal pengetahuan yang lain yang perlu kita pelajari, yang itu ada di luar dunia kita semacam itu. Kalau peribahasanya mungkin ini ya, hindari menjadi katak dalam tempurung semacam itu. Itu adalah alegorinya si Plato. Jadi kehidupan dan pengalaman ini ya kadang-kadang tidak memberikan sesuatu hal yang benar. Karena apa? Karena kita terjebak dalam persepsinya sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau belajar tentang psikologi, ya kita harus lepas kacamata kudanya kita harus open mind. Kita harus tahu dan kita harus banyak hal yang harus kita pelajari dan kita nggak hanya bisa meyakini satu paradigma saja gitu. Seperti yang kemarin, kalau misalnya paradigma ini nggak kepake, ya kita tetap mempelajari itu, kita tetap memahami itu juga semacam itu. Oke, sekarang kita kira maknanya apa nih? Ada yang mau sharing lagi nggak? Kita selesai sampai jam 12.20 ya? Ada yang mau sharing nggak nih? Maknanya dari cave, kita selesai jam 12.20. Maknanya dari dongeng ini tadi. Atau jok-jok nanti teman-teman waktu saya dongeng, teman-teman tidur ta? Enggak kok Bu, masa kita tidur sih. Oke, love you kid, jangan tidur. Jok-jok didongengi malah turu. Oke, Senda sudah angkat tangan nih. Ayo Senda, mau sharing gimana Senda? Maknanya apa nih? Kita mulai dari si cave dulu. Cave dulu aja. Di unmute mungkin, Sen? Hai Senda, Senda angkat tangan mau sharing kan? Masih unmute. Oh iya. Selamat siang Bu, mohon izin menjawab. Oke. Menurut saya
yang saya tangkap dari cerita tadi, bahwasanya ketika orang itu tidak percaya apa yang kita lakukan, apa yang kita jelaskan kepada mereka, kita hanya bisa memberikan sebuah pembuktian, karena juga percuma kalau seseorang itu tidak mempercayai apa yang kita katakan, bahwasanya itu benar, karena pemikiran dan pengetahuan orang tersebut itu tidak sama dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan survei, tapi orang tersebut tidak melakukan survei tersebut, sehingga orang tersebut tidak akan percaya apa yang kita jelaskan, apa yang kita ingin beritahu kepada mereka, karena ya mereka tidak tahu sebuah pembuktiannya gitu, Bu. Jadi kalau kita bilang, oh kucing itu di sana warnanya ada yang warna orange loh, dia itu tidak percaya karena dia tidak tahu kalau di luar sana ada kucing yang berwarna orange, karena yang dia tahu di sini adalah kucing yang berwarna hitam. Hal ini menurut saya bahwasanya ketika orang tidak percaya dengan kita percuma akan kita memberikan sebuah penjelasan, kecuali kita memberikan sebuah pembuktian. Seperti itu, Bu. Oke, thank you Senda. Good job banget sih. Nah, oke. Nah, thank you. Bener banget. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang percuma kita ngomong sampai berbusa-busa, tapi kalau kita nggak ada pembuktiannya, ya orang nggak akan percaya. Gitu. Nah, bener banget. Jadi apa yang dikatakan Senda bahwa orang-orang yang terjebak di dalam gua ini ya memang dia perlu bukti empiris gitu. Dia perlu bukti empiris. Kita harus perlu membuktikan dan kita harus mengajak mereka untuk keluar, untuk ayo ditarik dari gua ini kayak gitu. Oke, thank you Senda sharingnya. Ayo yang lain yuk sharing lagi yuk. Jadi orang-orang yang terjebak di dalam gua itu ada. Oke, Monica. Hai Monica. Gimana? Halo Bu. Yang saya tahu aja ya. Jadi kalau menurut dongeng The Allegory of the Cave itu, saya bisa mengambil kesimpulan kita tuh harus mengalami pengalaman secara langsung dulu, baru tahu kebenarannya. Kayak yang satu orang yang berhasil keluar dari penjara tersebut, dia awalnya ya taunya kucing itu ya warna hitam, tapi ketika dia keluar mengalami pengalaman secara langsung, dia tahu oh ternyata kucing itu bukan warna hitam, ternyata ada warna putih, oranye dan lain sebagainya. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, thank you Monica. Benar banget. Jadi kita harus mengalami dulu. Kita harus mengalami, kita harus melihat dulu gitu. Seperti yang Jedo. Jadi kalau misalnya kucing itu ya nggak hitam tok loh, ternyata ada kucing oranye dan sebagainya. Jadi kita harus tahu bahwa kebenaran itu kebenaran itu ya perlu bukti empirisnya. Good job. Kita harus mengalami hal itu dulu gitu. Oke, good job Monica. Yang lain yuk, sharing lagi yuk. Siapa lagi? Ibu. Hai, saya. Oke, gimana Kit? Halo Bu. Menurut saya sih, kalau secara kesimpulannya juga ya, saya menarik salah satu benang merah. Salah satunya kita harus ya berani untuk bisa membuktikan itu ya, maksudnya punya tekad dan keberanian untuk melihat outside the world gitu sih. Oke, thank you Kit. Kita memang harus lihat dunia itu nggak cuma sesempit dari pikiran kita aja gitu. Oke, benar sekali. Jadi kalau misalnya ya kita harus keluar dari. Apakah kira-kira masuk ke dalam kayak sebenarnya tapi bisa nggak sih Bu kalau misalnya dalam ceritanya The Allegory ini kita itu juga harus lebih mengamati dan menganalisa terlebih dahulu gitu Bu mungkin? Iya benar. Jadi gini ininya kan gini toh Kit. Ini kan suatu hal yang empiris gitu. Nah sesuatu hal yang empiris ini kita perlu melihat sesuatu dan setelah kita melihat makanya Plato mengatakan ada ini, manusia itu ada 3 unsur gitu. Ada rasionya juga. Nah, rasio itu digunakan untuk menganalisa. Jadi nggak semata-mata kita menyaksikan. Karena apa? Karena apa yang kita saksikan itu kadang-kadang belum tentu ini menjadi sesuatu hal yang benar gitu loh.
Contoh aja kita menyaksikan sesuatu hal di media sosial gitu ya. Nah, kalau kita nggak pakai rasio, kita mending kita percaya aja gitu. Kalau kita nggak menggunakan analisa. Jadi benar banget, kita harus menggunakan analisa, kita harus menggunakan rasio kita untuk berpikir gitu. Supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar-benar murni, yang benar-benar benar gitu. Semacam itu, Kit. Baik, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Yang lain adakah yang mau sharing lagi? Saya mau, Bu. Oke, panggilannya siapa nih? Vivin ya? Catherine. Oh, Catherine, sorry. Aku sok tahu banget ya. Ya, gimana Catherine? Jadi kalau dari cerita dongeng ini tadi kan kita udah tahu kalau misalnya si tahanan ini berada di situ terus. Dengan ada di situ terus tuh berarti manusianya itu nggak berkembang, pikirannya gitu-gitu aja, terus ya pokoknya mereka berpikir, maksudnya berpikirnya tetap dan ya nggak berkembang gitu. Nah sedangkan ada satu tahanan yang udah keluar dan dia pengetahuannya nambah, itu berarti kan manusia ini berkembang. Jadi pada intinya manusia kalau mau berkembang itu harus mau eksplorasi, mau membuka diri, mau berusaha, dan mau mencari tahu gimana sih kehidupan yang sebenarnya. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, thank you Catherine. Memang benar. Jadi gini, kalau misalnya tadi Catherine mengatakan bahwa manusia yang terjebak di dalam goa itu tadi memang manusia yang tidak berkembang. Makanya itu dia membuat gamenya itu menebak, dan orang yang berhasil itu dianggap sebagai master. Padahal kadang-kadang apa yang ada di dunia empiris itu kita masih belum tahu benar atau enggaknya. Maka itu kita harus cari ke yang lain. Kita bukan cari ke yang lain sih, kita harus jauh lebih mengeksplor dunia gitu. Oke, semacam itu. Mungkin ada lagi, satu lagi mau sharing kah? Bu, saya mau menambahi Catherine. Gimana? Jadi kan setelah kita keluar terus berkembang, nah ilmu-ilmu yang kita dapat itu jangan lupa kayak dibagikan ke orang lain. Itu menandakan yang satu orang itu kembali lagi ke teman-temannya gitu. Untuk biar teman-temannya juga ikutan berkembang gitu. Terima kasih. Oke. Wah, sehati Mon. Ternyata aku tuh juga mau ngomong itu Mon. Ini escape, melarikan diri. Setelah dia melarikan diri, dia menengok lagi ke bagian masa lalunya dulu. Kita ngajak, ini loh yang benar, orang-orang bijak ya harus kembali ke mana? Kembali ke masa lalunya untuk memberikan pengetahuan yang sudah dia ketahui gitu. Oke, good job. Terima kasih sudah menutup pendapat ini dengan baik Monica dan teman-teman. Terima kasih pendapatnya, sangat istimewa sekali sharing-sharingnya. Keren kalian. Nah, ini berarti kalau misalnya kita bisa simpulkan ada ini teman-teman. Tahapan perkembangan pengetahuan kita sebagai seorang manusia itu ada 4. Jadi yang pertama kita terpenjara di dalam gua, kita masih berada di dalam dunia hayalan. Nah, kemudian yang kedua adalah kita coba lepas dari rantai. Makanya ada tahanan yang berusaha lolos itu. Kita lepaskan dari rantai, itu adalah dunia nyata kita. Kemudian mencoba mendaki keluar gua, itu adalah dunia idenya, dan kita kembali lagi ke rekan-rekan kita. Semacam itu. Itu adalah tahapan perkembangan. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah ada di sini, jangan lupa turun lagi gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah tahu kebenarannya, oh yang benar itu ini loh. Itu jangan lupa turun lagi. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bijak. Wih, sok-sokan banget ya saya. Jadi supaya kita nggak benar sendirian gitu, karena percuma kita benar sendirian kalau orang lain yang nggak, itu nggak akan menjadi orang yang berdampak. Kita nggak akan bisa menjadi garam, kita nggak akan bisa menjadi terang kayak gitu. Kembali untuk membantu rekan-rekan kita semacam itu. Itu adalah, dan mungkin ada beberapa filsuf atau orang bijak dulu itu pernah ngomong kalau misalnya kita pengetahuan itu dibagikan, ya itu nanti akan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat dan nanti nggak akan lupa semacam itu. Itu mungkin kesimpulannya. Oke, nah Plato berakhir. Yang terakhir kita belajar tentang Aristoteles, si tokoh terakhir dari filsafat Yunani. Aristoteles itu beda dengan Plato, dia membagi unsur manusia itu menjadi hule. Nah, jadi ada potensi bibit sama morfe atau bentuk aktualisasi diri gitu. Jadi ada bibitnya. Oh,
bibitnya itu apa, kemudian untuk mengaktualisasikan itu bagaimana gitu. Itu si Aristoteles dia mengatakan begitu. Contohnya adalah gini. Kalau misalnya kita tanam pohon pisang, ya nanti akan berbuah pisang. Nggak mungkin kita berbuahnya mangga gitu. Atau kalau misalnya kita tanam pohon jeruk, ya keluarnya jeruk. Karena ada potensi bibit, dia potensinya adalah potensi jeruk, bukan potensi mangga gitu. Kecuali kalau misalnya ini adalah buahnya apa? Buah hasil mutasi genetik ya, kayak gitu. Jadi dalam pandangannya si Aristoteles ini, itu dia sering disebut namanya holemorfisme atau potensi dan aktualisasi. Jadi manusia itu bisa mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensinya yang ada. Gitu. Itu Aristoteles mengatakan demikian. Jadi jiwa sebagai inti atau esensi dari makhluk hidup itu yang membuatnya hidup. Jadi yang bikin kita merasa hidup, yang kita punya spirit itu adalah jiwa kita gitu. Karena percuma kalau misalnya jiwa keluar dari badan, ya ini adalah ya jasad aja, nggak ada fungsinya gitu. Nah, manusia ini adalah makhluk yang punya jiwa, punya kesadaran, punya pikiran. Makanya manusia itu digunakan untuk apa sih pikirannya kita? Untuk berpikir logis, bikin decision making yang tepat, bikin keputusan yang tepat. Jangan cuma iya-iya aja kayak gitu. Itu. Jadi mungkin untuk menutup ini juga Aristoteles itu mengatakan begini, knowing yourself is the beginning of all wisdom gitu. Karena apa? Karena kita harus tahu dulu jiwa kita harus tahu dulu pribadi kita seperti apa. Itu adalah awal dari semua kebijaksanaan. Semacam itu, teman-teman. Oke, mungkin cukup itu saja dari kenalannya dengan siapa namanya para filsuf dari Yunani. Ada yang mau di-sharingkan lagi kah? Ada yang mau di-sharingkan lagi kah, teman-teman? Oke, Chelsea. Panggilannya Chelsea ya? Iya, Bu. Saya gimana, ingin Chelsea? tanya, Bu. Yang tentang dunia ide sama dunia fisik tadi, berarti itu bisa dikatakan dunia fisik itu visualisasi dari dunia ide yang terus berkembang gitu kan ya, Bu? Dunia fisik dan dunia ide, iya benar. Itu visualisasinya dari... Terus? Kalau misalnya ada suatu ketika ditemukan pengetahuan baru yang dimana orang-orang belum tahu sebelumnya, itu apa termasuk dunia ide atau dunia fisik? Bisa jadi itu berangkat dari pengalaman kan. Itu bisa jadi berangkat dari pengalaman kemudian bisa naik ke dunia fisik gitu. Jadi tidak langsung gitu. Tidak langsung oh ini suatu dunia ide, nggak begitu juga gitu. Ini adalah suatu lingkaran juga sih. Begitu Chelsea. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Gimana Yosefina? Gila ya panggilannya ya? Iya. Gimana Bu, saya mau tanya, kalau manusia itu apa bisa memiliki lebih dari satu karakteristik? Kita bahas tentang Hippocrates dan Galen kah? Iya yang tadi, Galen sama Hippo. Kita bahas tentang itu. Iya bisa, jadi kombinasi namanya. Kombinasi dari karakteristik dua. Biasanya sih dua sih Dila ya. Jadi mungkin plekmatis, melankolis itu ada gitu. Jadi mereka bisa memiliki karakteristik dari dua yang mendominasi gitu. Tapi kalau keempat-empatnya nggak mungkin gitu. Misalnya saya adalah kalau saya dilihat dari saya mencoba merefleksikan diri saya sendiri ya. Saya adalah gabungan dari sini nih, melankolis sama plekmatis gitu. Jadi tapi lebih cenderungnya kemana itu nanti akan menjadi karakteristik yang dominan dari diri kita gitu. Tapi biasanya dua sih, sanguin sama melankolis ada kayak gitu, semacam itu. Gitu Dila? Iya, yang bisa menilai karakteristik kita itu kita sendiri atau orang lain, Bu? Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan gitu. Jadi untuk bisa mengetahui saya ini siapa sih gitu. Yang pertama adalah ya gunakan dirimu sendiri gitu. Gunakan dirimu sendiri. Tapi kadang-kadang ketika kita merefleksikan diri kita sendiri dan ketika kita menggunakan pemikiran yang kontemplatif itu kadang-kadang kita jadi self diagnose gitu ya.
menjadi ini aku kayak gini kok, dan kadang-kadang kita denial kalau misalnya terhadap karakteristik yang jelek kayak gitu. Nah, satu cara yang bisa digunakan kalau misalnya untuk mengetahui karakteristik adalah pakai dirimu sendiri, coba bercermin dengan dirimu sendiri, berusaha bersifat seobjektif mungkin walaupun itu dengan dirimu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah minta bantuan orang lain gitu. Minta bantuan orang lain karena kita nggak akan bisa berkaca dengan diri kita sendiri, kadang-kadang kita susah gitu. Karena apa? Subjektivitas kita itu kadang-kadang jauh tinggi banget semacam itu. Dua cara itu yang bisa kita pakai untuk mengetahui karakteristik dari diri kita. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Tadi ada lagi yang angkat tangan, siapa? Kit kalau nggak salah ya? Kit tadi jadi raise hand nggak? Sudah dijawab sih tadi, Bu. Oh, yang sudah mengenai dijawab. ya ini kepribadian ya, karakter ya. Sudah dijawab. Oh, oke, nggak apa-apa. Ya wis. Oke, berarti ini Monik nih. Monik yang ganti raise hand. Gimana, Monik? Iya Bu, saya sebenarnya masih bingung ini Bu. Kan di sini tuh kalau apa yang pragmatis dan lain-lain ini kan berasal dari 4 elemen sama kayak bagian-bagian tubuh gitu kan, kayak darah dan lain-lain. Nah itu apa ya, kok bisa gitu loh Bu? Bisa mengelompokkan karakter ini tuh masuk yang ini, karakter pragmatis masuk yang ini tuh gimana ceritanya Bu? Terima kasih. Iya, oke. Oke, menarik sekali. Ya apa asal usulnya gitu ya? Ini, jadi ini teman, ini Mon, apa namanya? Si Hippocrates sama Galen itu kan awalnya itu kan sebenarnya pemikiran utama itu adalah karena ketidakseimbangan cairan tubuh aja gitu loh. Nah, ketidakseimbangan cairan tubuh itu ada empedu kuning, empedu hitam, lendir sama darah. Nah, ini biasanya kan gini ya. Apa namanya? Kenapa kok ini terus diidentikan dengan sifat yang semacam ini? Kamu kan bertanya-tanyanya kan begitu ya. Kenapa kok darah terus diidentikan dengan sifat yang panas gitu, diidentikan dengan api kayak gitu kan. Terus kenapa kok sifatnya jadi periang, energik itu gimana gitu kan. Nah, jadi gini awalnya. Awalnya adalah mereka berangkatnya itu dari ketidakseimbangan cairan tubuh. Nah, cairan tubuh yang menurutnya sepengetahuannya Hippocrates sama Galen itu ada 4 cairan tubuh yang mendominasi, yakni ada darah, lendir, empedu hitam sama empedu kuning gitu. Nah, dari situ pemikiran ini sudah oke, ini punyanya Hippocrates. Nah, setelah itu si Hippocrates itu terinspirasi sama si Plato, kosmologinya Empedokles yang menganggap bahwa alam semesta itu tersusun dari 4 unsur pokok. Ada air, tanah, api, udara gitu. Nah, jadi dari empat cairan tubuh di dalam tubuh manusia ini dikombinasikan dengan punyanya si Plato 4 unsur dari kosmologi Empedokles ini, ada tanah, air, api, udara. Nah, ini di-match-kan gitu. Nah, cara mengematch-kannya kenapa sih kok tanah? Tanah kan ya memang tanah, sifatnya tanah, karakteristiknya kan tanah kan kering. Nah, kering ini saya nggak ahli-ahli banget dalam IPA sih, tapi kemungkinan kenapa kok dimasukkan ke klorik? Karena empedu kuning itu juga memiliki sifat yang kering, jadi diidentikan ke sini, di-match-kan gitu. Nah, air sifatnya basah. Basah, empedu hitam sifatnya basah juga gitu. Dingin, lendir itu kan lendir, sesuatu yang berlendir itu kan dingin. Nah, ini diidentikan sama apa namanya, elemen udara yang memberikan sifat dingin. Darah ini kan selalu mengalir, kemudian darah identik dengan warna merah, darah identik juga dengan hal yang menjadi sesuatu hal yang bergairah, diidentikan dengan api yang punya sifat panas, semacam itu. Nah, dari situ, dari sifat kering, basah, dingin, panas, dikonversikan ke karakteristik ini. Loh, orang, jadi mereka kok bisa sih mengamati dengan demikian? Nah, dia kemungkinan ini si Hippocrates sama Galen ini kemungkinan melakukan observasi, melakukan pengamatan, kemudian menarik suatu kesimpulan. Loh, orang kalau misalnya mereka cairan tubuhnya di ini sama darah, karena kan berangkatnya dari medis ya, kok sifatnya kayak gini ya? Oh, kemungkinan dia didominasi sama si sanguin nih, kayak gitu. Jadi
mereka mengamati hal-hal yang ada di lingkungannya sejak dulu, kemudian dia melakukan pemikiran kontemplatif, kemudian merumuskan karakteristik-karakteristik ini, semacam itu. Nah, kalau yang ini adalah pengembangan yang dilakukan karena kan nggak mungkin ya ilmu pengetahuan itu tetap menetap, itu aja kan nggak mungkin ya. Nah, ini adalah pengembangan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh psikologi, semacam itu. Begitu, Monik, cukup menjawabkah? Sangat menjawab, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, thank you. Sama-sama. Yuk, yang lain? Ada lagi kah? Ada lagi? Cukup? Cukup jelas kenalan sama Plato, sama siapa ini? Plato, Hippocrates, Galen, Socrates, sama Aristoteles, jelas ya? Kalau misalnya sudah cukup jelas dan tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, nanti minggu depan teman-teman ketemu sama saya lagi, tanggal 1 September, kita kenalan lagi sama filsuf yang lain. Kita setelah jalan-jalan dari Yunani, minggu depan kita jalan-jalan ke filsufnya gereja, filsufnya skeptif, sama filsufnya muslim. Gitu. Kita belajar ke sana gantian. Gitu. Kita nanti belajar sama Piro, sama Elis, sama Augustin, Santo Augustin, sama Avicenna, sama Thomas Aquinas. Kita besok kenalan sama mereka. Gitu ya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Cukup ya? Kita minggu depan ketemu di Zoom lagi sepertinya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, kita bisa akhiri pertemuan ini. Ingat teman-teman untuk mengerjakan exit card yang ada di Bella. Ingat mengerjakan yang ada di sana, dan kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang, dadah. Oh, ada Catherine Price lagi. Mau Gimana, tanya, Catherine? untuk PPT-nya itu kita bisa gimana? Sudah saya upload di Bella rasanya, tapi bentuknya PDF. Mau yang biasa aja? Soalnya tadi sebelum kelas saya cek belum ada, Bu. Oh ya? Belum cek lagi. Sudah ada kok, saya udah cek, udah ada kok, Bu. Sudah ada kan ya? Iya, udah. Terima kasih, Bu. Rasanya saya sudah ini kok, sudah masukkan di Bella. Oke, ada lagi? Tapi bentuknya PDF ya. Ini memudahkan teman-teman sih. Kalau misalnya teman-teman nggak punya install WPS Office atau yang lain, teman-teman bisa buka ketika nanti teman-teman di HP itu kan bisa dibuka. Kalau PDF kan jauh lebih enak gitu sih. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita ketemu minggu depan lagi ya. Kita kenalan sama filsuf-filsuf yang lain. Semoga nggak bosen sama cerita dan dongeng filsuf ini. Oke, selamat siang. Dadah teman-teman. Ada lagi Caroline. Terima kasih, Pak. Caroline. Saya ingin nanya, ini recordingnya nanti di Bella ada ya? Ada. Ini sama Pak Rama di record. Jadi nanti kalau Pak Rama sudah kirim, kemarin di kelas A nggak dikasih record yang pertemuan 1 ya? Yang di Bellanya kelas A. Oh ya wes, nanti tak tambahin aja yang di Bellanya kelas A. Kemarin Pak Rama sudah kasih sih. Yang di kelas Madiun sudah ditambahi ya. Nanti yang kelas A nanti tak tambahi yang di pertemuan 1 ya. Ini nanti direcord sama Pak Rama kok, gitu. Jadi nanti Pak Rama kirim ke saya, nanti saya tambahkan di Bella ya. Ya, makasih Bu. Ya, terima kasih Febi sudah diingatkan. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Pak. Makasih Bu. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Iya. Tuhan memberkati juga.